Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin tanya Ustaz, wabarakatuh. persoalan haji yaitu sistem arun haji. Sistem? Sistem apa? Sistem haji, sistem arun haji dari Pegadaian. Ya, kami menghimbau pertanyaan yang related, maksudnya yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, sangat kami rekomendasikan. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin ustaz-ustaz kita yang di sini bisa kita minta pendapatnya. Kita manfaatkan kesempatan kita bersama beliau tidak lama, jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang qualified, maksudnya yang memang perlu kita tanyakan kepada beliau. Baik, pertanyaan tadi kami pending dulu ya, mungkin kami diskusikan dulu sebentar lagi. Pertanyaan berikut, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah seseorang yang menyimpang dalam memahami tauhid asma wa sifat, tapi tidak menyimpang dalam tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, sudah dapat dikatakan batalkan sah tauhid? Masya Allah. Ini berat juga. Nah. Ma'asyiral kiram, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Tentang pembagian tauhid, pertama didudukkan dulu tentang pembagian tauhid kepada ar-rububiyah, kemudian al-uluhiyah, kemudian tauhidul asma'i was sifat. Ada dasar apa tidak? Dari mana datangnya? Zaman Nabi ada pun enggak? Ada enggak zaman Nabi? Enggak ada. Berarti antum enggak baca Al-Fatihah. Fatihah ada zaman Nabi? Alhamdulillah. Berarti tauhid yang 3 bagian ini ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya Nabi menjadikan, atau Allah SWT melalui Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan Al-Fatihah sebagai salah satu rukun salat yang utama. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, siapa yang mengingkari pembagian itu sama dengan mengingkari ada dulu pembagian kalam atau pembagian kalimat dalam bahasa Arab kepada isim, fi'il, huruf. Ada zaman Nabi. Tapi isim, fi'il, huruf ada enggak zaman Nabi? Ada. Jadi kalau ada yang mengingkari itu sama mengingkari itu. Ya ada. Nah, kenapa mereka tidak memerlukan definisi-definisi? Definisi itu diperlukan di saat orang dah mulai tidak paham. Dia dah mulai tidak paham, terpaksa didefinisikan. Tapi di saat orang paham perlu definisi? Tidak. Sekarang antum paham tidak malam ini kita sedang malam? Paham? Perlu tak definisi al-malamu huwa? Tidak perlu. Kalau antum definisikan malam tambah tidak jelas nanti. Karena barangnya aja jelas. Jadi lahirnya definisi-definisi fikih, usul fikih, akidah, qawaid dan sebagainya di saat pemahaman umat semakin melemah. Ini yang selalu saya sampaikan. Jadi bukan berarti, makanya dari sisi itu saya tidak bersetuju ketika para ahli sejarah, tapi yang banyak ini dari barat ini, kemudian dinukil oleh
oleh mutaakhirin ahli sejarah bahwa masa keemasan Islam itu adalah di masa Bani Abbas. Khilafah Abbasiyah enggak. Apa tandanya? Banyak ditulis kitab masa itu. Kalau gitu sekarang masa keemasan Islam. Sekarang masa keemasan Islam. Apa sebab tuh kitab yang ditulis hari ini lebih banyak daripada yang ditulis di masa itu. Sekarang orang yang tidak pandai berilmu pun nulis juga tentang Islam hari ini. Dulu yang nulis tentang Islam orang berilmu aja banyak. Sekarang yang tidak berilmu, yang belemu pun masuk nulis gitu. Tahu belemu? Tidak tahu ya. Tanya beliau nanti. Kan ini untuk pertanyaan Ustaz di sini katanya. Ini mohon maaf, saya kan dia bilang tadi kalau tuan-tuan tidak siap panjang-panjang, tidak usah bertanya. Nah, untung pertanyaan pertama ditarik tadi. Kalau tidak panjang juga. Nah, jadi ini dudukkan masalahnya bahwa pembagian tauhid ini sudah ada sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak, ada yang mengingkarinya karena tidak memahaminya. Saya yakin karena tidak memahaminya. Kalau dia paham, tidak akan diingkari. Yang kedua, karena membencinya. Sampai-sampai menuduh sebagai trinitas. Ia mirip dengan keyakinan orang Nasrani. Ini kan fitnah luar biasa, tapi tidak apa-apalah. Seperti yang katakan dicontohkan oleh para nabi, tuduhan yang tidak ada tak perlu disibukkan menjawabnya. Ketika kita tidak berkeyakinan bahwa ada Tuhan anak, Tuhan ibu, kan tidak ada kan? Ya, kita juga tidak membagi zat Allah Taala. Maka tidak perlu dijawab panjang-panjang, mendiamkannya sudah jawaban. Ya, khairun min ijabatis safi as-sukutu, kata Imam Syafi'i. Ya, kalau tidak berilmu tidak usah dijawab. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, tauhid dan juga mohon maaf yang menuduh itu sebagai pembagian yang bid'ah misalnya, mereka juga membagi tauhid itu. Bahkan ada yang bagi sampai 4. Ya, ada yang bagi sampai 4, bukan 3 aja. Dengan nama yang berbeda-beda. Selama benar pembagian tidak ada masalah. Selama benar. Kalau tidak, tidak. Nah, kembali kepada masalah pertanyaan tadi, apakah orang yang dalam mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya dah benar, tetapi dalam tauhid al-asma'i was sifat tidak benar? Ini yang mengatakan ini kan berilmu nih. Kalau tidak main kira-kira nanti. Apa bukti tidak benarnya? Kan perlu dibuktikan. Tidak benarnya gimana? Atau seperti apa tauhid al-asma'i was sifat yang tidak benar itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Nah, berarti nuduh-nuduh tidak benar ini. Ini nuduh-nuduh tidak benar, tindakan tidak benar ini. Nah, untuk mengetahui tidak benar atau benarnya, tanya ke yang selalu benar. Siapa yang selalu benar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab untuk mengenali Allah tabaraka wa taala tidak bisa kecuali melalui berita. Tuan-tuan kalau pernah mendengar mungkin ketika kita mengaji tauhid ini, untuk mengenali sesuatu dengan benar hanya melalui salah satu dari 3 metode pendekatan. Metode pertama, pendekatan pertama, melihat langsung. Kalau melihat langsung bisa langsung dikenal kan? Iya. Nah, apakah Allah bisa dilihat? Bisa dilihat Allah? Wih, ada yang lihat Allah sekarang? Enggak, alhamdulillah. Berarti metode ini tak mungkin digunakan untuk mengenali Allah. Bila ada yang klaim berkasyaf,
dengan Allah atau berkasyaf, terbuka hijab kepada Allah, bertemu langsung dengan Allah katanya. Padahal ini nyopai ke ulu kasok. Tahu ulu kasok? Nggak tahu juga. Ada dekat danau Koto Panjang sana. Ada pemandangan yang disebut dengan Raja Ampatnya Kampar. Nah, ini ngundang nih. Jalan sana nanti ya. Raja Ampat. Raja Ampat tahu? Nggak tahu juga. Ya Allah, orang Batam tak tahu. Raja Ampat itu termasuk tempat menyelam terindah di Indonesia. Nanti marah lagi ya? Enggak. Kalau Kampar marah saya bilang ya. Raja Ampat itu di Papua. Ya, tempat diving yang bagus di sana. Nah, daripada tonton jauh ke Papua, lebih baik ke Kampar aja. Tapi saya tidak dibayar bupati loh, enggak. Yang salah paham enggak. Ini karena datang aja sebutannya. Ulu kasok. Cari nanti ulu kasok. Jadi kalau ada yang bilang kasyaf bertemu langsung, pastikan itu. Ayo, pastikan itu dongeng. Pasti itu kan dongeng. Tahu dongeng? Hah? Enggak tahu juga dongeng sih. Saya ceritakanlah dongeng mak saya menjelang tidur dulu ya. Tidak usah lah ya. Dongeng-dongeng yang tak ada hakikatnya. Hanya klaim orang itu saja. Jelas? Jadi kalau ada yang katanya mengenal Allah dengan melihat langsung, pastikan dongeng. Masalahnya awak suka dongeng, itu masalahnya. Apa sebab dulu kan waktu nak tidur kan diandukan atau diapakan orang tua kita dengan dongeng kan? Dongeng pengantar tidur. Iya tah? Sekarang masih ada lagi ya? Masih juga. Akhirnya banyak orang suka pandai mendongeng. Nah, yang kedua, pendekatan kedua, melihat yang sama dengannya. Melihat yang sama dengannya. Ini tanda selesai. Karena Anda tuh udah bilang tadi, jangan tanya lagi. Itu nak nanya juga. Baik. Dah. Ini banyak yang salah teknis malam ini. Nah, ini tadi lama tuh hidup. Baik, khairan. Mungkin tuan-tuan karena lama tidak ngaji jadi gugup. Ya, nah. Ma'asyiral ikhwani wal akhwat dirahmati. Sampai di mana tadi saya? Dongeng. Itu yang teringat Bapak. Yang kedua, ada masuk kedua tadi. Yaitu melihat yang sama dengan sesuatu itu. Kalau bahasa kampung saya dengan analogi. Bahasa sini apa? Kias, membandingkan sesuatu yang mirip dengannya lalu dibandingkan. Bila ada dua orang yang mirip, misalnya Ustaz siapa tadi? Ustaz Firdaus ya mirip dengan beliau ini, saya kira beliau juga, ternyata enggak. Sehingga kemiripannya bisa saya, oh bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, bila ada orang yang menyifati Allah dengan metode qiyas seperti ini, menganalogikan Allah dengan makhluk sehingga berakibat menolak apa yang Allah sebutkan, maka pastikan ini pendekatan yang keliru. Karena apa? Metode ini tak pernah dipakai oleh Nabi dan para sahabatnya. Dulu orang-orang yang memakai metode ini di awal-awal dulu mengatakan as-salafu aslam. Salaf itu lebih selamat sebab tak pakai ini, teori ini. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah.
Nah, ternyata mutaakhirin al-khalaf menyadari itu. Akhirnya sekarang berupaya untuk menjadikan as-salafu sama metode mengetahui ilmu beriman asma dan sifatnya dengan metode al-khalaf, sehingga istilah as-salafu aslam itu hampir-hampir tak terdengar lagi hari ini. Bahwa kita harus mengikut salaf, tapi salaf seperti apa? Yang mirip khalaf. Kalau sama, kenapa ada dua-dua istilah ini? Kalau memang sama, kenapa ada dua istilah ini? Ada istilah khalaf, ada istilah as-salaf. Jelas, no? Kalau sama, kenapa ada dibedakan? Berarti pasti ada beda antara as-salaf dengan al-khalaf. Kalau tidak beda, kenapa disebut berbeda? Ya Pak, ada as-salaf, ada al-khalaf. Nah sekarang al-khalaf mengira mereka mengikuti as-salaf dengan metode analogi tadi, membandingkan Allah atau sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga ditolaklah sebagian sifat makhluk itu, sifat Allah itu, karena dikiaskan kepada makhluk. Nah kalau ada yang pakai metode ini, pastikan ini metode yang tidak dikenali di zaman as-salaf. Berarti kalau bukan metode salaf, berarti masuk metode khalaf. Kalau metode khalaf berarti keluar dari manhaj as-salaf. Jelas? Nah, pendekatan ketiga yang untuk mengenali sesuatu dengan benar adalah melalui berita yang sahih. Al-khabarul haq as-sadiq. Berita yang benar. Dan tidak ada berita yang terjamin kebenarannya kecuali Allah dan Rasul. Kalau Al-Quran pasti terjaga karena Allah yang menjaganya. Hadis pasti terjaga karena tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kecuali dengan hadis. Tetapi cara penjagaannya Allah buka para mujahidil ilmu, para mujahidin di bidang ilmu, yaitu para ulama-ulama hadis. Mereka para mujahid ilmu itu, karena menuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Makanya kalau orang menuntut ilmu nanti perlu dibantu, boleh enggak pakai zakat? Boleh enggak? Boleh. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya pernah bertanya dengan Syekh kami, Syekh Atiyah Muhammad Salim, Faqih Madinah di masanya. Lepas salat malam di bulan Ramadan, saya temukan beliau duduk sendiri. Biasanya jarang ada beliau dapat sendiri kan. Awak nak pergi ke WC sebenarnya. Dah nak buang hajat kan. Nengok beliau sendirian, ini kesempatan tak boleh disia-siakan. Ada pula beberapa pertanyaan yang nak saya tanya. Ini saya tahan dulu. Ya, kan menahan ini kan makruh salat kan, kalau bertanya kan enggak ada. Nah, jadi saya tahan dulu, saya bertanya beliau. Salah satu pertanyaannya adalah, boleh enggak penuntut ilmu menerima zakat syekh? Beliau jelaskan boleh, lalu sebutkan alasan-alasannya. Habis itu beliau keruk dalam sakunya, keluar amplop putih dengan les merah dan biru, masuk ke saku saya. Ini bagian kamu. Alhamdulillah, subhanallah, dapat ilmu dan dapat piti. Alhamdulillah, dah selesai, dah ilmu dah dapat, duit dah dapat, jazakallahu khairan sih. Akhirnya saya pun teringat nak bagi ke WC, tadi hampir lupa. Nah, dah dapat pergi. Sampai di WC buka amplop dulu. Tidak langsung buang air, buka amplop dulu. Saking penasarannya.
Alhamdulillah dapat 200 rial. Hah? Untung saya berhenti tadi. Iya saya. Nah, ini kalau antum nanti ketemu saya di tiang pula sendiri ya, jangan ramai-ramai gitu. Kalau ramai-ramai mana berani saya, pada minta semua nanti. Sendiri tanya pula pura-pura nanya Ustaz. Kalau ada orang kehabisan duit nak pulang, tentu saya tanya rumah antum di mana? Di Bengkong Baru gitu. Ada Bengkong Baru? Katanya Bengkong banyak rupanya. Ada Bengkong second pun ada katanya tadi. Kata bapak tadi ya. Berarti pasti ada Bengkong Baru ya. Jadi walhasil dipelihara oleh mujahid ilmu para ulama hadis. Ya, secara eksplisit Allah menyamin Al-Quran yang merupakan aturan umum, otomatis juga as-sunnah terpelihara. Maka berjuanglah para ulama tersebut untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, menyaring hadis-hadis Nabi, menjaga hadis-hadis Nabi, menyarah hadis-hadis Nabi, supaya sampai pemahaman yang sesungguhnya kepada kita. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nah, berita yang dua inilah yang harus dipedomani. Nah, kalau ada yang memahaminya dengan cara yang bukan cara Nabi SAW para sahabatnya, kita katakan ini cara menyimpang. Cara menyimpang. Misalnya, ketika Allah menyebutkan firman-Nya, ketika Rasulullah sallallahu atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang ke Rabbmu. Kapan? Hari kiamat. Wal malaku saffan saffa. Malaikat berbaris-baris. Imam Abu Usman As-Sabuni merekam dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis dari jalur Abu Abdullah Al-Hakim sampai kepada Ishaq ibn Rahuyah, seorang faqih yang disanjung tinggi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah menyeberang ke Baghdad ini dari Khurasan orang yang lebih faqih daripada Ishaq bin Rahuyah ini. Dia hadir di majelis Abdullah bin Tahir, salah seorang gubernur di masa itu, di masa Bani Abbas. Kan di masa Bani Abbas ada banyak Mu'tazilah kan yang masuk ke ruang-ruang istana. Nah, ketika ada di majelis itu para kuat, para panglima yang hadir waktu itu, ketika ditanya ke Ishaq bin Rahuyah, bagaimana datangnya Allah? Dia jawab, Allah yang beritahukan bahwa dia datang. Sedangkan bagaimananya tidak diberitahukan. Lalu dijawab oleh gubernurnya waktu itu, ini kan hari kiamat. Ini kan hari kiamat. Nah, kalau dia bisa datang hari kiamat, siapa yang melarang dia datang hari ini? Iya kan? Sebagian panglima mengatakan bahwasanya kalau seandainya, kan ini diambil dari ilmu luar semua nih, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau seandainya kalau dia turun dari ke langit pertama, kosong itu ya aras. Bagaimana dia turun? Sekarang saya minta dulu, percaya enggak dia di atas? Kalau enggak bisa saya meyakinkan Anda untuk dia turun. Karena kalau tidak percaya di atas, mana mungkin percaya tuh turun. Akhirnya katanya percaya. Nah, kalau gitu, bagaimana Anda percaya di atas? Seperti itu pula Anda harus percaya dia tuh turun. Bagaimananya? Sama-sama tidak tahu. Kita tunggu saja di kiamat nanti. Ya, kalau nak bukti fisik, nak melihat langsung, tunggu hari kiamat. Sayang, iman saat itu tak berguna lagi. Ya, kalau bahasa kampung saya tak kasih kita hari itu. Iya, itu kosan ianya. Betul juga rupanya yang disampaikan oleh Ustaz Dasman dulu tuh di Jabal Rahman.
Bukan saya yang sampaikan, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, misalnya Allah istiwa di atas arasy, yang menolak pasti karena memakai pendekatan kedua, yaitu dengan beranalogi, membandingkan, membayangkan. Kalau di atas aras terbayang olehnya raja di atas singgah sana. Kan selalu pertanyaannya, kalau betul di atas aras, mana yang lebih besar, aras dari Allah? Pertanyaan datang dari mana? Karena rata-rata raja itu lebih besar arasnya daripada dirinya. Maka terbayang oleh mereka, kalau gitu mana yang lebih besar? Yang kedua, selalu dibayangkan bahwa kalau dia di atas aras, raja itu selalu duduk menempati aras. Oleh sebab itu Allah tidak mungkin menempati, sehingga akhirnya ditolaklah kalimat itu. Nah sekarang kita tanya, satu huruf saja dari Nabi yang mengatakan Allah bukan makna istawa alal arsh dengan makna di atas aras. Ini datangkan satu huruf supaya kita buktikan bahwa as-salaf itu memang menolak sifat istiwaan hakikian. Sebagaimana juga Allah mengatakan bahwa dia punya tangan, kita katakan jangan bayangkan tangan makhluk. Siapa yang menolak pasti membayangkan tangan makhluk. Ini analogi, berarti ini keliru. Nah bagaimana hukumnya? Andainya ini terjadi di zaman Nabi, orang mengingkari, selesai kita. Nabi pasti sudah buat hukumnya kan? Ya kan? Sebab waktu itu siapa yang menolak? Kafir. Yang menerima? Mukmin. Sekarang kita tidak bisa. Pasalnya apa? Ada syubhat. Mereka mentakwilkan karena ada syubhat. Dari sisi ini, maka kita terpaksa menahan diri daripada itu. Sebagaimana ulama juga tidak semuanya mengafirkan itu, kecuali mereka yang datang hujjah dan jelas baginya. Karena kan tidak, maka syubhat inilah yang menyelamatkan, takwil inilah yang menyelamatkan sampai betul-betul jelas baginya. Sekarang kan kebanyakan kan tidak jelas. Ya, saya belajar akidah al-Asy'ariyah ahlil kalam ini di pondok 7 tahun. Alhamdulillah, kira-kira paham tidak saya kira-kira ya? Soalnya dari kelas 1 sampai kelas 7 juara 1 terus. Kira-kira paham tidak kira-kira? Ini sebagian bilang pula ini bongkak katanya kan. Jadi ini tidak perlu dijawab ini, karena tidak ada sama kita. Ini kan tidak ada kan? Alhamdulillah. Ini kalau ini cita bongkak-bongkak juga ini yang begini. Saya belajar, memang subhannya dahsyat luar biasa. Tetapi di antara ulama di kedua belah pihak, bahkan ulama ahlil kalam sendiri, murid Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri, kenal Imam Muhammad Ibn Mahdi At-Tabari? Enggak kenal. Ini murid kesayangannya Imam Abul Hasan al-Asy'ari, seperti dinukil oleh Abu Usman Ats-Tsabuni dalam Aqidatus Salaf. Dia mengafirkan orang yang mengingkari Allah istawa alal arsh. Ini kalau ada yang menuduh bahwa as-salafiyun atau ahlus sunnah ya atau al-wahhabiyun, kan bilang wahaboy kadang-kadang. Yang biasa cemooh-cemooh itu biasanya metodologi jahiliyah memang. Kalau orang ahli sunnah tidak boleh merendahkan, karena dilarang Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan pakai gelar-gelar yang buruk ya. Nah, biasalah metode jahiliyah memang seperti itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa yang saya mau bilang tadi? Di antara
Ahlil kalam sendiri ada yang sebagian mengafirkan sebagian yang lain, bahwa takfir itu ada di seluruh golongan yang mengafirkan. Bahkan Abu Umar Ar-Razi, pentolan ilmu kalam di abad keempat atau kelima, dia menyebut Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imamul A'immah, imamnya para imam, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis Sahih Ibnu Khuzaimah. Apa kata Abu Umar Razi? Kitab Ibnu Khuzaimah ini kitab kufrin wa ilhadin wa syirk. Kitab ini adalah kitab kekufuran, kitab ateis, kitab syirik. Siapa itu? Ahlul kalam yang mengatakan itu. Dikafirkannya kitab Ibnu Khuzaimah yang isinya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah serta asar para sahabat menjelaskan bagaimana menauhidkan Allah dalam al-asma' was sifat. Jadi di semua pihak ada yang saling mengafirkan. Di kalangan Ahlus Sunnah yang mengafirkan orang yang menolak keyakinan itu juga ada. Di antaranya juga seperti Abu Usman As-Sabuni tadi, Imam Al-Lalakai, Abu Umar At-Talamaki, sebagiannya, tidak semuanya, sebagiannya. Tapi oleh sebab itu kita harus paham, di zaman itu, di zaman Ibnu Khuzaimah, di zaman As-Sabuni, Al-Barbahari dan sebagainya, sunnah itu sampai ke rumah-rumah kaum muslimin, khususnya di Khurasan, di Asfahan sampai abad kelima tidak ada masuk ahli bid'ah ke dalamnya, semuanya ahlu sunnah, ahli hadis. Sehingga di situ orang, siapa yang meyakini selain yang dikini ahli sunnah, dikufurkannya, karena sunnah jelas. Kalau hari ini tidak, bercampur banyak. Ahli sunnah yang asli itu yang menerima bid'ah, tapi kalau nolak bid'ah itu KW. Jadi kalau yang pakai campur-campur asli, yang original tidak ada yang seperti itu, bahwa ahli sunnah yang asli itu adalah yang agamanya sesuai dengan kebudayaan tempatan. Kalau negeri Melayu harus Islamnya Islam Melayu. Kalau di di Jawa harus Islam Kejawen. Nah, kalau Nusantara Islam Nusantara, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Maksudnya asli daerah sini. Tapi kalau yang mengatakan Ahlus Sunnah bahwa kita harus menerapkan sunnah dari keyakinan, ibadah kita, muamalah kita, ini dianggap ahli sunnah tidak asli. Pasalnya macam itu dari meninjau, tidak asli Batam. Saya dari Kampar, Rongocu, tidak asli Batam. Maka dianggap ahli sunnah bukan asli sini. Nah, jadi nak jadi sunnah asli itu harus campur-campur antara sunnah Nabi dengan bid'ah hasanah. Nah, itu yang baru ahli sunnah asli. Nah, itu salah satu bentuk fitnah zaman ini dan dari zaman sebelum kita. Maka antum tidak perlu gelisah, karena selama tuduhan itu tidak ada sama kita, suka ngapirkan orang, awak kan tidak suka ngapirkan orang dah, tidak usah risau. Ya keras, kejam dan sebagainya, antum kan tidak kejam dah. Antum kejam? Tidak kan? Alhamdulillah, aman aja lah. Tapi yang penting seperti tadi para sahabat, mereka tidak sibuk mencari siapa yang sesat, tapi mereka sibuk mencari mana yang selamat. Itu fokus kita. Fokuskan mana yang selamat. Makanya sahabat kalau bertanya tentang sesuatu, demikian murid-murid mereka dari tabi'in yang mengikuti metode mereka, selalu menanyakan kaifa kana Rasulullah, madza fa'ala Rasulullah, madza naha Rasulullah dan sebagainya. Bukan nanya mana aliran sesat di zaman ini. Itu biarkanlah kerjanya para ulama untuk mengidentifikasi. Sebab kalau kita yang baru ngaji dan menyesatkan nanti, banyak ustadz yang disesatkan nanti oleh kita.
Iya kan? Kan ada ustaz yang kita sesatkan. Apa tanda sesat? Tidak ngaji Jabal Rahmah. Alasan tidak ngaji Jabal Rahmah jadi sesat. Nah, ini bahaya seperti ini. Jadi fokus cari mana aliran yang bukan aliran, mana manhaj yang selamat, bukan aliran. Karena sahabat itu tidak membentuk aliran. Mereka berbeda pendapat, ada. Makanya tuan-tuan harus juga siap untuk berbeda pendapat. Jelas kan? Nanti ada yang nasabnya sampai kesakitan dibuatnya. Cari teman yang suka sakit-sakit itu. Tapi ada yang sebagian asal nyentuh dikit, ya sudah cukup. Antum mana yang suka yang sakit-sakit atau yang tidak sakit? Ini sebagian ada yang sampai sakit buat nih kaki kita. Antum belum ketemu sama kawan-kawan dari Libya, dari Tunisia, dari Aljazair, ya saking menerapkan ilzak itu sampai kesakitan orang. Sampai ada jemaah haji Indonesia, ya dekat kakinya, lari lagi, akhirnya ditinggal semeter bilangnya. Indonesia kan tidak suka kan, maksudnya Indonesia gerah kan. Padahal waktu itu musim dingin di Madinah. Jadi apalagi sudah disemprot-semprot kan, hati-hati. Tandanya Wahabi itu kalau sholat ngangkang katanya. Auzubillah. Nah, mohon maaf, itulah yang sudah bilang tadi. Jawabannya panjang-panjang. Jangan ditambah lagi, Ustaz. Jangan ditambah lagi. Kasihan orang ini. Apalagi saya. Ada pertanyaan lagi? Banyak. Kalau gitu saya yang bacakan ya, enggak ya? Silakan. Kalau mau tahan aja terus kan? Nah. Jadi yang tadi terjawab tuh ya. Jadi tidak bisa saya putuskan dengan satu kata, tidak. Karena masa kita ini masa yang banyak syubhatnya. Dia tidak jelas sunnah itu sebagai sebagian besar umat. Oleh sebab itu fokuslah mana cari yang selamat itu. Nah, yang berilmu, hikmah dan selamat. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Karena pertanyaan ini sangat berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada jaminan untuk mendapatkan ilmu dari hulu kalau kita mengambilnya dari dua kota Makkah dan Madinah, karena di situ adalah dunia Islam? Kami rangkai dengan pertanyaan berikut. Bagaimana cara memilih atau mencari ilmu berilmu sebagaimana yang dijelaskan ilmu yang diambil dari hulu? Baik. Apakah mungkin mengambil ilmu dari hulu atau tidak sekarang ini? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi di zaman yang serba mudah hari ini. Sangat mungkin. Tapi tolong jangan dipahami bahwa ngambil ilmu dari hulu itu tidak melalui ulama seperti yang difitnahkan. Kalau antum menuntut ilmu memang harus bimbingan guru. Itu metodenya. Nabi SAW wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Sahabat itu baru berilmu setelah diajar Nabi. Jelas tak? Tabi'in baru berilmu setelah diajar Nabi SAW. Cuman yang seperti ini tidak menghalangi bahwa kemungkinan memahami langsung dari Al-Quran dan hadis itu tidak terhalangi. Apa sebab? Karena sebagian besar dari Al-Quran dan hadis itu mudah untuk dipahami. Silakan membaca nanti dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau untuk diamalkan mudah sekali. Tapi kalau untuk diselami, itu bisa sesak napas kita. Kita kan tidak suruh menyelam kita. Kita kan hanya disuruh paham, amalkan, bukan menyelam. Kalau menyelam harus pakai alat.
Disitulah pentingnya ilmu alat tadi. Harus pandai bahasa Arab, harus pandai apal nasikh mansukh, harus paham ikhtilaful hadis dan seterusnya. Kalau antum sudah nak menyelam. Tapi kalau untuk paham, coba baca ayat yang antum tidak paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Kok pada tersenyum? Ada yang tidak paham? Tunjuk tangan. Paham kan? Bahwa segala puji bagi Allah. Berarti Allah berhak dipuji. Dan dia Rabb pencipta alam semesta. Yakin itu, selesai kan? Iya tak? Kalau antum sudah berkeyakinan situ, sudah bertauhid atau belum? Sudah. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada yang tidak paham? Paham. Maka sekarang itu kan Quran Ustaz, Al-Fatihah. Hadis lagi atau Al-Quran, masih Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul. Ada yang tidak paham? Jangan mendahuluinya dalam berbuat, berilmu dulu. Jangan mendahuluinya dalam bercakap. Biarkan Allah dulu bicara masalah itu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau Allah sudah mengatakan, Rasul sudah memerintahkan, jangan dilanggar. Masa tidak paham itu? Lalu datang ke hadis nanti. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Kalau bisa, fa lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa, dengan lisannya dicegah. Tidak bisa juga dengan hatinya. Benci itu. Ada yang tidak paham? Nah, tapi kalau sudah masuk bab mana Ustadz, kalau saya cegah nanti di plaza saya, kan itu kan, itu baru tanya ke ulama nanti. Ya. Nah, kalau ada ragu-ragu seperti itu, ya lewat di komplotan, komplotan orang-orang yang jahat-jahat, lalu kita ingkari di plaza kita. Jelas? Kalau ada rasa begitu, baru telepon Ustaz, ini ada orang di sini begini. Kalau saya ingkari Ustaz, habis saya. Kayak gitu ya. Pasti akan dibilang oleh Ustaz, jangan. Ya. Dengan kalau saya ada yang nasihati pakai mulut, kira-kira gimana? Tidak juga Ustaz, bahaya Ustaz. Jangan. Berarti cukup dengan hati. Jelas? Ini bukan memahami hadis lagi, memahami penerapannya. Makanya di sini pentingnya kita selalu bermajlis dengan ulama. Cuman kenapa kita katakan harus ke hulu karena jernih? Karena tidak sedikit orang mengambilnya itu di hilir. Ayat Al-Quran, betul ayat Quran, tapi pemahaman hilir, tidak asli lagi. Misalnya membuat sesuatu ritualitas ibadah tertentu dengan ayat. Misalnya peringatan tahun baru, misalnya peringatan tahun baru Masehi pula. Ya, dengan ayat apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira. Sekarang kan pergantian tahun kan rahmat ini, bertambah umur kita katanya. Oleh sebab itu kita boleh bergembira. Nah, ayat ini dulu sudah hadir di zaman Nabi. Tahun baru itu sudah ada di zaman Nabi. Ada Nabi memahami seperti itu? Ya tidak, berarti ini pemahamannya hilir. Jelas ya? Pemahaman hilir, tidak langsung ke hulunya, bukan itu. Maka Ibnu Abbas menafsirkan bi fadlillahi bi rahmatihi itu adalah fadlullah itu agama Islam. Rahmatnya itu adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam ini. Bergembiralah artinya bergembira, bersyukur dalam hati dengan mengikutinya. Bukan dengan buat perhelatan yang tidak dilakukan di zaman hulu dulu. Baru ada di zaman hilir yang kadang-kadang dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang dan kita adopsi sebagai bagian dari amalan ahlu as-sunnah.
Jadi kalau pertanyaannya mungkin, sangat mungkin sekali. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi kalau kita dah sering ngaji, kita sudah membedakan mana pemahaman hilir, mana pemahaman hulu. Kalau pemahaman hilir, bagaimana Nabi memahami ayat ini, bagaimana sahabat memahami ayat ini, laksanakan seperti itu. Ya kan? Kalau di luar itu biasanya pemahaman hilir memang. Dan pemahaman hilir ini banyak cabangnya, hanya anak-anak sungainya. Iya banyak, ada tadi lah banyak sampah-sampahnya, banyak lumut-lumutnya dan sebagainya. Allahumma musta'an. Dah barangkali sampai di sini ya sekira bisa dipahami apa yang dimaksud. Wallahu taala alam. Saya tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.